Pada bulan Desember tahun 1900, 3 penjaga mercusuar di lepas pantai barat laut Skotlandia menghilang secara misterius. Dan hingga hari ini mereka masih belum ditemukan dan kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku udah telusuri di Google, baca beberapa artikel, terus juga nontonin konten-konten di sosmed yang ngebahas ini, dan ini yang aku temukan. Sebelum kita bahas tragedinya, kita bahas dulu proses pembangunan mercusuarnya. Nah, jadi di Skotlandia, di bagian baratnya sana, ada kepulauan yang namanya itu adalah Kepulauan Flannan. Sekumpulan pulau berbatu tak berpenghuni yang letaknya cukup terpencil. Terpencil di sini dalam arti cukup jauh dari daratan utama Skotlandia. Nah, kepulauan ini tuh terdiri dari 7 pulau kecil, dan yang paling besar dinamai Elianmore. Nah, Pulau Elianmore inilah yang nantinya akan dijadikan tempat berdirinya mercusuar. Nah, karena Kepulauan Flannan ini cukup berbahaya bagi kapal yang berlayar pada malam hari, karena letaknya yang cukup jauh dari daratan utama Skotlandia itu, Northern Lighthouse Board, atau yang disingkat itu NLB, mendirikan sebuah mercusuar di Pulau Elianmore ini pada tahun 1895, yang mana pembangunan itu selesai pada tahun 1899. Jadi proses pembangunannya itu 4 tahun coy. Dan yang didirikan itu nggak cuma mercusuar. Ada beberapa bangunan yang lain, kemudian ada pagar, terus tangga-tangga, terus ada juga rel, yang mana rel ini untuk ngebantu mereka ngangkutin barang-barang mereka. Terus ada juga pelabuhan-pelabuhan kecil, tempat landingnya kapal mereka. Berdasarkan cerita ini sih, tempat landingnya itu ada 2, yaitu yang ada di bagian timur dan yang ada di bagian barat. Robert Muirhead, selaku salah satu pengawas NLB, secara pribadi merekrut 4 orang sebagai penjaga mercusuar ini. Masing-masing akan bekerja selama 6 minggu, kemudian 2 minggu libur. Yang berarti akan selalu ada 3 orang di pulau dan merawat mercusuar ini secara bersamaan. Dan orang-orang yang direkrut ini bisa dibilang berpengalaman ya cuy. Jadi yang dipilih itu bukan orang-orang yang awam. Terus karena pada masa itu mercusuar ini nggak memiliki kontak radio, jika terjadi sesuatu, orang-orang yang bekerja di Elianmore ini memerlukan cara untuk memberi isyarat bahwa mereka memerlukan bantuan. Nah, isyaratnya itu mereka akan menggunakan sebuah tiang di balkon mercusuar, yang mana tiangnya ini akan digantungi oleh bola ataupun juga cakram. Nah, baru nanti ada 1 orang yang berada di luar pulau tersebut untuk memperhatikan komunikasi dari mercusuar. Nah, orang yang dimaksud itu adalah Roderick Mackenzie. Orang ini dibayar per tahun untuk mengawasi komunikasi dari mercusuar. Setiap malam, Mackenzie harus mencatat apakah dia melihat lampu mercusuar atau cahaya mercusuar itu pada malam hari. Dan apakah ada sinyal komunikasi yang terlihat pada siang hari. Dan selama setahun lebih mercusuar ini beroperasi, tidak ada masalah cuy. Sampai di tanggal 15 Desember tahun 1900. Pada saat itu ada sebuah kapal yang lewat, yang mana mereka menyadari kalau ada sesuatu yang aneh di mercusuar ini. Pada saat itu yang berjaga adalah James Ducat, umurnya 43 tahun, baru Donald MacArthur, umurnya 40 tahun, dan Thomas Marshall, umurnya itu 28 tahun. Dia yang termuda di antara yang lain. Terus satu yang libur itu namanya adalah Joseph Moore. Pada tanggal 15 Desember tahun 1900, sebuah kapal uap lintas Atlantik yang bernama Arctur sedang menuju ke Pelabuhan Leith, yang mana Pelabuhan Leith ini ada di daratan utama Skotlandia. Nah, ketika kapal Arctur ini melewati Kepulauan Flannan pada malam hari, mereka tidak melihat cahaya di mercusuarnya. Cuman kapal mereka nggak berani mendekat karena itu cukup berbahaya cuy. Mendekati sebuah pulau tanpa mercusuar itu cukup berbahaya. Takutnya kan kapal mereka itu kena karang. Jadi setelah mereka sampai di Pelabuhan Leith, yang mana itu 3 hari kemudian, mereka melapor ke NLB bahwa ada sesuatu yang nggak beres pada mercusuar di Kepulauan Flannan. Para dewan kemudian mengirim kapal tender yang bernama Hesperus untuk mengecek pulau tersebut. Tapi sayangnya mereka terhalang oleh cuaca buruk. Sampai pada akhirnya setelah Natal, yaitu tanggal 26 Desember, barulah cuaca membaik dan mereka bisa berlayar. Nah, saat kapal mereka mendekati Pulau Elianmore, kapal mereka itu kan menaikkan sebuah bendera. Nah, harusnya pihak pulau tersebut juga menaikkan bendera, tapi mereka nggak mendapatkan respon apapun. Baru sang kapten ini menyalakan klakson, tapi nggak ada respon juga. Terus sang kapten ini menyalakan suar atau flare, tapi nggak dapat jawaban juga. Nah, dari sini kan udah ada sesuatu yang aneh nih, ya kan?
Akhirnya kapal itu berlabuh di pelabuhan atau di tempat landing yang ada di bagian timur, kemudian menurunkan satu orang yang bernama Joseph Moore. Yang mana Joseph Moore ini adalah penjaga mercusuar yang sedang libur. Nah, ketika Joseph Moore ini turun sendirian, dia ngeceknya itu sendirian. Ketika dia mengecek pelabuhan di bagian timur, itu sebenarnya nggak ada masalah apapun. Intinya di tempat landing bagian timur ini nggak ada sesuatu yang aneh lah. Moore kemudian berjalan dan dia menemukan bahwa pintu pagar itu tertutup tapi nggak terkunci. Gitu dia masuk, pintu utama itu juga tertutup tapi tidak terkunci. Dan yang anehnya, pintu dapur itu terbuka. Nah, ini kan ceritanya Joseph Moore ini kan udah ada di dalam nih, ya kan? Ketika dia pergi ke dapur itu kan, dia menemukan bahwa kursi-kursi makan itu berjatuhan. Tapi yang anehnya, peralatan dapur, peralatan makan itu tersusun rapi dan bersih. Bersih dalam arti ini udah dicuci coy, nggak ada piring kotor lagi. Dan setelah itu di dapur itu juga dia menemukan jam dinding yang udah mati. Terus ketika Joseph Moore ini mengecek perapian yang ada di sana, abu perapiannya itu ketika disentuh itu udah dingin. Yang berarti menandakan kalau perapian ini udah lama nggak digunakan. Nah, terus Joseph Moore ini naik ke lantai atas untuk mengecek kamar mereka. Ketika dia membuka pintu secara perlahan, ya kan, kemudian masuk ke dalam, dia tidak menemukan teman-temannya. Dia hanya menemukan kamar tidur yang kosong, tapi tempat tidurnya udah dirapikan. Lanjut lagi, Joseph Moore kemudian mendatangi ruangan lampu mercusuarnya. Di sana dia menemukan sesuatu yang aneh juga, yaitu lampu mercusuarnya itu dalam kondisi bersih cuy. Seperti udah dibersihkan sebelumnya. Terus segala sesuatu yang ada di sana juga udah tersusun rapi. Nah, selain keanehan itu, Joseph Moore juga menemukan 3 ekor burung gagak yang bertengger di balkon mercusuarnya. Kemudian burung-burung itu terbang. Nah, di sini Moore udah yakin bahwa ada sesuatu yang gak beres. Jadi Moore gak perlu melanjutkan lagi pencariannya. Dia langsung balik ke kapal dan menceritakan apa yang dia temukan. Dan nantinya cerita Joseph Moore ini akan dilaporkan ke NLB oleh sang kapten. Nah, Joseph Moore itu sebenarnya nggak mau lagi tinggal di pulau ini. Dia pengen pergi aja gitu kan. Karena keanehan serta kesunyian yang dia alami boy. Tapi Moore harus tetap tinggal. Cuman dia ditemani oleh 3 kru kapal lainnya untuk menjaga mercusuar ini tetap menyala. Cuman mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Singkat cerita, di dalam pencarian mereka menemukan sebuah mantel. Yang mana mantel ini sebenarnya digunakan untuk melindungi mereka terhadap cuaca buruk. Dan karena mantel yang mereka temukan ini cuma 1, berarti ada 1 orang yang pergi keluar tanpa menggunakan mantel. Sedangkan 2 lainnya itu menggunakan mantel. Lalu ketika mereka mengecek di sisi bagian barat pulau, mereka menemukan pagar besi yang bengkok, beberapa rel yang terlepas dari betonnya, dan batu besar yang diperkirakan beratnya itu lebih dari 1 ton telah bergeser atau telah berpindah tempat. Nggak cuman itu, ketika mereka mengecek di tempat pelabuhan bagian barat, sebuah kotak yang seharusnya berisi tali penambat, tali pendarat, pegangan derek, dan beberapa perbekalan mereka itu telah hilang. Cuman memang tali tambatnya itu berserakan di bebatuan. Terus pelampung penyelamat yang diikat di ketinggian 110 kaki dari permukaan laut itu udah hilang. Jadi kalau kita bilang anyut gara-gara ombak itu agak sulit dipercaya cuy. Karena posisinya itu tinggi. Nah kemudian mereka juga menemukan buku catatan milik Thomas Marshall, penjaga mercusuar yang paling muda itu. Di catatan itu dia menuliskan pada tanggal 12 Desember ada badai kencang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di situ dia juga menuliskan kalau James Ducat itu menjadi pendiam, terus MacArthur itu menangis. Nah, sikap mereka berdua ini itu adalah sikap yang aneh. Terlebih lagi kalau kita melihat sikapnya MacArthur. Karena MacArthur ini dikenal sebagai pelaut yang keras, pelaut yang tangguh, pemberani, suka berkelahi. Jadi agak aneh aja gitu, pelaut veteran yang berpengalaman ini menangis gara-gara badai. Terus di tanggal 13 Desember, catatan itu bertuliskan tentang mereka yang putus asa karena badai yang masih berkecamuk. Ini juga aneh karena mereka itu ada di mercusuar. Dan letak mercusuarnya itu memang dibangun di tempat tertinggi di pulau itu.
Posisi mereka itu setinggi 150 kaki, atau bisa kita bilang tingginya itu sekitaran 45 meter. Jadi di posisi setinggi 45 meter dari permukaan laut, bisa kita bilang posisi mereka itu cukup aman. Tapi kenapa mereka seputus asa itu? Nah, selain itu, ada sesuatu yang bikin lebih aneh lagi. Sebenarnya, tidak ada laporan resmi mengenai cuaca buruk di kawasan tersebut pada tanggal 12 sampai 14 Desember. Malahan cuaca buruknya itu terjadi di tanggal 17 Desember. Nah loh, jadi badai apa yang mereka lihat pada waktu itu? Baru catatan terakhir ada di tanggal 15. Di situ dinyatakan bahwa badai telah berhenti, laut tenang, Tuhan di atas segalanya. Namun, menurut hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Mike Des, seorang penulis dan sejarawan, dia mengungkapkan bahwa entry terakhir dari buku catatan tersebut adalah palsu. Maksudnya yang tanggal 15 itu palsu. Cuman ya tetap aja, catatan mengenai tanggal 12 dan 13-nya itu cukup aneh coy. Di catatan itu bilangnya ada badai, tapi di laporan resmi bilangnya nggak ada badai. Apakah badai benar-benar terjadi di sana atau mereka hanya berhalusinasi? Terus kalian gak lupa kan tentang orang yang dibayar per tahun untuk mengawasi komunikasi dari mercusuar itu, yang namanya itu Roderick Mackenzie. Nah, setelah penyelidik mendatangi Mackenzie, dia di situ melaporkan bahwa sebenarnya dia itu udah gak melihat cahaya mercusuar itu dari tanggal 7 Desember. Cuman dia sempat ngelihat sekali cahayanya di tanggal 12 Desember. Terus mati lagi. Sampai pada akhirnya Moore sama 3 kru kapalnya itu datang untuk menyalakan mercusuarnya. Mackenzie mengaku dia khawatir karena nggak ada cahaya dari mercusuar itu selama 2 minggu. Tapi nggak ada tanda-tanda dia melaporkan ini kepada siapapun sampai para penyelidik datang untuk menanyainya. Robert Muirhead, pengawas NLB yang merekrut 4 penjaga mercusuar itu, melakukan perjalanan ke Pulau Eilean-Mor untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Keanehan Muirhead terhadap catatan itu nggak ada bedanya sama yang tadi kita bahas. Ya, di tanggal 12 sikap penjaga itu memang agak aneh, apalagi sikapnya MacArthur yang dikenal keras, tangguh, berpengalaman, tapi malah menangis karena badai. Yang di tanggal 13-nya juga aneh, kenapa mereka yang berpengalaman dan berada di tempat yang cukup aman, tapi mereka merasa sebegitu putus asanya. Dan yang lebih anehnya lagi, nggak ada laporan resmi tentang badai di kawasan tersebut di tanggal 12, 13, dan 14. Cuman ini kita keluar dulu dari penyelidikannya Muirhead. Mike Des itu menemukan bukti dari penjaga mercusuar Eilean-Mor pada tahun 1950, jadi 50 tahun setelah tragedi ini, bahwa memang ada ombak setinggi 300 kaki yang membasahi mercusuar. Bahkan ketika salah satu petugas pengen mengambil foto ombaknya, dia hampir tersapu oleh ombaknya. Jadi ya ombak yang tinggi itu memang ada coy. Walaupun mercusuarnya udah tinggi, tapi ombaknya lebih tinggi lagi. Nah, kita balik lagi ke penyelidikan Muirhead. Dia berpendapat bahwa hilangnya 3 penjaga itu adalah kecelakaan. Hasil penyelidikannya ini aku rangkum senangkepku aja ya coy. Jadi dia beranggapan tragedi ini terjadi pada tanggal 15 Desember. Setelah mereka selesai makan malam, kemudian beberes, Mungkin ya, terjadi badai yang tak terduga. 2 orang jadinya tiba-tiba harus pergi ya kan, keluar untuk mengamankan kotak perbekalan mereka yang ada di tempat landing bagian barat itu. Dilihat dari mantel yang mereka temukan, Muirhead itu berpendapat kalau mantel ini itu adalah milik Donald MacArthur. MacArthur ditinggal sendirian di mercusuar itu karena sebuah aturan bahwa mereka harus meninggalkan 1 orang untuk mengawasi mercusuarnya. Nah, di tengah badai tak terduga tersebut, mungkin MacArthur itu melihat ombak yang begitu besarnya dan sebegitu mengerikannya. Hingga dia pergi terburu-buru untuk memperingati dan menolong teman-temannya. Sampai-sampai dia udah gak sempet lagi untuk pakai mantel. Jadi situasinya sedarurat itulah. Tapi ironisnya mereka bertiga malah keseret ombak. Jadi MacArthur yang mau nolong pun malah ikutan keseret juga. Nah, ini adalah teori pertama dan yang paling masuk akal. Dan karena itu Muirhead memasukkannya ke dalam laporan resmi kepada NLB. Tapi beberapa masih kurang yakin dengan penjelasan ini. Karena kalau memang terseret ombak, kenapa tidak ada mayat yang ditemukan terdampar di pantai? Terus kenapa penjaga mercusuar yang cukup berpengalaman bisa begitu lengah terhadap ombak yang akan datang? Cuman pertanyaan yang paling relevan dan paling mendesak adalah seputar cuacanya cuy.
seperti apa cuaca yang sebenarnya terjadi di Kepulauan Flannan tersebut. Karena mereka yakin bahwa cuaca di kepulauan itu, di kawasan itu cuacanya baik. Mereka yakin akan hal ini karena mereka masih bisa melihat mercusuarnya dari Pulau Lewis, pulau terdekat dari Kepulauan Flannan itu. Karena biasanya kalau cuacanya itu buruk, mereka tidak akan bisa melihat mercusuarnya. Kejanggalan-kejanggalan di dalam tragedi ini tentunya menciptakan ruang teori konspirasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di pulau tersebut. Yang pertama, mungkin terjadi sesuatu pada para penjaga tersebut. Beberapa orang berteori mungkin satu atau lebih penjaga mengalami gangguan psikologis. Bayanginlah cuy, kerja selama 6 minggu di tempat yang terpencil, seolah-olah tempatnya ini terisolasi dari dunia luar gitu. Dan menurut catatan harian yang mereka temukan, di situ kan tertulis jelas kalau semangat para penjaga ini itu telah turun. Dan itu menyebabkan kemungkinan juga kalau mereka sedang berhalusinasi mengenai ombak yang besar dan juga badai. Ada juga yang berspekulasi kalau para penjaga ini melakukan perkelahian, di mana salah satu penjaga lain itu berkelahi sampai ngebunuh orang tersebut, kemudian melemparkan ke laut, hingga tersisa dirinya sendiri, kemudian dia menjatuhkan dirinya ke laut sebagai bentuk bunuh diri. Apalagi kita tahu kalau MacArthur ini orangnya kasar dan dikenal suka berkelahi cuy. Makanya beberapa orang berpendapat seperti itu. Terus ada juga yang bilang mungkin salah satu dari mereka itu menjadi gila, terus lompat dari tebing. Baru kawan-kawannya itu mengejarnya, lompat juga untuk menolong temannya yang gila ini. Tapi ironisnya malah mereka terseret ombak. Tapi karena memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di pulau tersebut, ya teori ini memang berlandaskan spekulasi doang, atau menerka-nerka doang. Teori yang kedua, mereka mungkin diculik oleh alien. Ya, kalau di Indonesia kalau ada sesuatu yang nggak masuk logika kita dan sulit untuk dijelaskan, kita akan mengaitkannya dengan tindakan hantu. Nah, kalau di luar negeri, itu dikaitkan sama alien. Nggak ada yang bisa kujelasin di sini. Kalau udah alien ya udahlah. Semua hal bisa dilakukan oleh alien. Teori yang ketiga adalah adanya kejadian supranatural. Karena mereka bisa aja dihanyutkan oleh Nyi Roro Kidul. Enggak dong, itu udah beda region. Di Skotlandia sana, ada legenda mengenai Blue Man the Minx, yang juga dikenal sebagai Storm Kelpis, makhluk yang mencari para pelaut untuk ditenggelamkan. Makhluk ini tuh berwarna biru, tampak sangat mirip dengan manusia, ukurannya juga ukuran manusia, tapi mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan badai. Tapi kalau cuaca lagi cerah, mereka itu mengapung di bawah permukaan laut. Dan saat makhluk ini mendekati sebuah kapal, dia akan meneriakkan 2 baris syair kepada nahkoda kapal tersebut dan menantangnya untuk melanjutkan syair itu. Jika nahkodanya gagal untuk melanjutkan syairnya, maka Storm Kelpis akan menenggelamkan kapal mereka. Ya ini sama aja sih sebenarnya kayak yang teori kedua, cuman ini lebih ke ada legendanya cuy, legenda setempat. Nah ada juga yang berspekulasi kayak gini. Jadi kan waktu kedatangan Joseph Moore ke pulau tersebut, Joseph Moore ini kan menemukan 3 burung gagak yang bertengger kemudian terbang. Nah bisa jadi 3 burung gagak ini adalah 3 penjaga mercusuar tersebut. Mereka mungkin dikutuk karena melanggar kesaktian di pulau ini. Nah tentunya kejadian ini menjadi beban pikiran bagi para penjaga mercusuar setelahnya. Terkadang mereka merasa merinding, kemudian mendengar suara bisikan yang membisikkan nama-nama penjaga yang hilang itu. Ya itulah pembahasan kita mengenai hilangnya 3 misteri. Itulah pembahasan kita mengenai misteri 3 hilangnya penjaga mercusuar. Tragedi ini sungguh misterius dan sampai sekarang kita belum menemukan jawabannya. Tapi teori yang paling masuk akal itu adalah kecelakaan. Terus saking misteriusnya film ini, dia sampai menginspirasi sebuah film, yaitu film The Vanishing 2018 dan film The Lighthouse tahun 2019. The Vanishing lebih ke thriller, terus The Lighthouse lebih ke horror. Jadi itu aja, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.